Udah ini aja, udah ngerekam. Langsung apa ini? Pada malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di bumi Allah, masih memberikan kita juga kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan hadirnya kita di sini, kita sama-sama baca surat Yasin, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini adalah bagian dari bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Shalli wa sallim ala habibina wa rasulina wa nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabatnya, istri-istrinya, tabi'ut tabi'in, tsummal amsal fal amsal. Dan semoga kita yang hadir di sini termasuk ke dalam orang-orang yang bersama-sama melaksanakan sunnah Rasulullah, bersama-sama ingin berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga hadirnya kita di sini juga termasuk memperdalami ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum 'ala ta'atihi. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang sirah Qasasul Anbiya, di mana kemarin sudah sampai kronologis tentang pembunuhan Habil dan Qabil. Maka pada kesempatan kali ini izinkan Al-Faqih untuk menyampaikan kembali lanjutan daripada kisah kedua anak Nabi Adam, yang dimana ayat dan dimana kisah ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Maidah ayat 27 hingga ayat 31. Dan untuk sumber dan referensinya silahkan bisa dilihat di kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir, berikut juga dengan tambahan tafsir Ibnu Katsir dan tambahan-tambahan hadis serta kaidah-kaidah bahasa Arab lainnya. Kemarin ayat 27 alhamdulillah telah kita bahas bersama-sama, di mana kejadian peristiwa pembunuhan Qabil yang membunuh Habil terjadi karena perseteruan kedengkian iri Qabil terhadap Habil, dan karena salah satunya adalah kurban yang Qabil berikan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kurban yang diberikan oleh Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemarin juga kita telah bahas pengorbanan yang kita keluarkan apapun bentuknya, dalam bentuk harta, tenaga, ilmu, kekuatan, waktu, apapun itu bentuknya yang kita donasikan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yang menentukan diterima atau tidaknya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar ganjarannya yang diterima oleh kita, sebesar itu pula ketakwaan yang dimiliki oleh kita. Ahibati fillah rahimahullah. Oleh karena
ditolaknya kurban yang diberikan oleh Qabil dan diputuskan bahwa Habillah yang akan menikahi saudari perempuan daripada Qabil karena kurbannya diterima, maka terjadilah peristiwa pembunuhan, di mana dikisahkan pada hari itu, pada saat itu Habil belum pulang dari pekerjaannya, yaitu beternak. Karena Habil dia mempunyai ternak yang sangat banyak dan pada saat itu belum pulang. Maka Nabi Adam menyuruh Qabil untuk mencari dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh Habil. Maka saat bertemu Habil, Qabil lalu berkata, "Kenapa kurbanmu yang diterima sedangkan kurbanmu yang tertolak?" Maka saat itu Qabil menjawab, "Sungguhnya yang diterima adalah ketakwaanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena jawaban yang sungguh mengesalkan, sangat membuat hati Qabil marah, maka terucaplah bahwa saya akan membunuh, kata Qabil. Qala la aqtulannak, dalam ayat 27-nya. Maka sungguh aku benar-benar akan membunuhmu. Namun apa yang dikatakan oleh Habil saat ada seseorang yang mengatakan aku akan membunuhmu, ini adalah salah satu sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Karena kemarin di ayat 27-nya Allah akhiri ayat tersebut dengan kata innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Maka yang dilakukan oleh Habil adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Seperti apa? Maka Allah lanjutkan dalam ayat 28-nya, la in basatta, dan jika engkau mengulurkan tanganmu, ilayya yadaka litaqtulani, untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika litaqtulak, maka sungguh aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Lalu dilanjutkan lagi dalam ayat 29 hingga ayat 30, di mana pada akhirnya dalam ayat 29, inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar, dzalika jazaa'ul zalimin. Karena diceritakan bahwa Habil ini mempunyai fisik yang lebih kuat daripada Qabil, mempunyai karakter yang lebih kuat daripada Qabil, kelebihan yang jauh lebih hebat daripada Qabil dalam hal fisik, dalam kecerdasan dan ketakwaan tentunya. Tapi apakah yang dikatakan oleh Habil? Apakah dia akan mengajaknya adu pedang, adu tinju dan lainnya? Tidak. Yang dikatakan adalah ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, saya tidak akan pernah mengangkat tangan untuk membunuhmu. Alasannya adalah satu, inni akhafullaha rabbal alamin, karena rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah karena tidak ingin menanggung dosa. Tidak ingin menanggung dosa dari pembunuhan yang dilakukan pada saat itu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, yang dikeluarkan oleh jemaah kecuali Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW bersabda, setiap nyawa Bani Adam yang dibunuh dengan sewenang-wenang, maka dosa itu akan kembali kepada pembunuh pertamanya, akan ditanggung juga oleh pembunuh yang pertama. Siapa itu? Yaitu Qabil. Artinya setiap pembunuhan yang terjadi di dunia ini, dari mulai zaman Nabi Adam hingga saat ini, Qabil pun menerima menanggung beban dosa dari pembunuhan tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya berfirman, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kepada Bani Israel untuk membunuh. Kenapa?
karena itu termasuk salah satu dosa yang besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, jika ada dua orang muslim, idza taqa muslimani bisayfihima, jika ada kedua orang muslim bertemu berhadap-hadapan dengan membawa dua buah pedang, saling membawa pedang dengan niat untuk saling membunuh, dan tatkala ada salah satu orang yang terbunuh karena ingin berkelahi, maka kata Rasulullah SAW, keduanya masuk neraka. Maka para sahabat bingung. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa keduanya masuk neraka? Kan harusnya yang membunuh yang masuk neraka. Kenapa yang terbunuh masuk neraka? Maka Rasulullah SAW menjawab, karena dia juga berusaha untuk membunuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim dalam bab fitnah. Artinya kedua orang muslim yang berhadapan untuk saling membunuh, kedua-duanya masuk neraka. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimahullah, tentu awal daripada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil dasarnya adalah atas rasa iri, dengki, yang tidak menerima kelebihan yang diberikan kepada Habil dan ingin semua kelebihan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimiliki oleh Qabil. Dan tentunya inilah yang perlu kita takuti, kita waspadai, karena pembunuhan adalah puncak dari dendam, puncak daripada amarah, puncak daripada hawa nafsu yang tidak bisa ditahan, yang memuncak akhirnya menjadi peristiwa pembunuhan. Maka dari itu yang wajib diantisipasi oleh kita adalah sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembunuhan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Seorang muslim antara mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Maka jika ada suatu permasalahan, ada konflik apapun itu, rasa iri karena jabatannya lebih tinggi, rasa iri karena tetangga beli mobil baru, rasa iri karena seseorang ternyata ilmunya lebih baik daripada dia, mempunyai harta yang lebih banyak, mempunyai pengaruh di masyarakat yang lebih baik, dan semua rasa iri dengki lainnya yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, maka kata Rasulullah dan firman Allah, fa'aslihu, maka islahlah. Islah, apa itu islah? Saling berbaikan, saling memperbaiki. Utarakan saja, jika ada dendam maka maafkan. Maka kata Rasulullah SAW, jika ada seorang yang dua muslim yang bermusuhan, lalu ada satu orang yang meminta maaf terlebih dahulu, entah itu dia yang bersalah atau dia yang tidak bersalah, dan orang tersebut meminta maaf terlebih dahulu, maka orang itu adalah yang lebih baik. Dan memaafkan adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat 3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Kata Allah dalam surat Al-Maidah ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz. Dan salah satu cirinya adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu yang memaafkan manusia. Oleh karena itu, tentunya dari dua peristiwa puncak pembunuhan Qabil terhadap Habil, maka ada satu pelajaran penting. Pertama, ketika ada dua orang muslim yang bermusuhan, maka hendaklah berislah. Dan jika ada dua orang bermusuhan dan saling mengangkat senjata, dan ternyata ada salah satu orang yang terbunuh, maka keduanya masuk neraka. Namun perlu kita garis bawahi pula,
ini bukan dalam kategori membela diri. Kalau dalam kategori membela diri nanti ada lagi hukumnya berbeda. Ya. Kalau dirampok ya dilawan. Ya, kalau diserang ya lawan lagi. Bukan berarti harus diam. Ada karena Islam melindungi jiwa. Tapi kalau berdua berniat saling membunuh, saling beradu pukul misalkan dengan niat untuk saling menghancurkan, menindas, maka itulah yang termasuk kategori masuk neraka. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka dosa dalam ayat ini Allah sampaikan pula dosa orang-orang yang membunuh bahkan akan ditanggung. Dalam beberapa hadis, walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, akan ditanggung oleh orang yang membunuhnya. Maka dari itu, dari kedua kisah ini diharapkan dan Allah inginkan bahwa kita mengambil pelajaran yang sangat besar. Dan kisah ini adalah kisah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran dan mempunyai makna yang sangat luar biasa. Jangan sampai hanya dengan api kecil karena permusuhan, dendam, iri, dengki dan lain sebagainya umat muslim saling bermusuhan hanya karena berbeda pendapat, apalagi karena berbeda pendapatan. Maka dari itu